Bermain game PSX di Android, ya beberapa waktu yang lalu gue sempet pengen buat melakukan hal itu. Dan gue pun memutuskan untuk mencari emulator di Play Store. Tapi yang gue lihat di Play Store, ternyata hampir semua emulator yang berkualitas alias yang bagus kata orang-orang, ternyata adalah aplikasi berbayar. Dan gue pun akhirnya menyadari kalau mencari emulator game PSX berkualitas dan gratis juga legal itu susah ternyata ya. Makanya pada kesempatan kali ini yang bakal gue share adalah aplikasi emulator PSX yang gratis, berkualitas, stabil, dan pastinya legal. Setelah intro berikut ini. Oke kawan, hari ini Roberto Capirosi akan menyampaikan emulator yang gue temukan setelah sekian lama mencari. Sebuah emulator yang bisa menjalankan game PSX dengan begitu lancar di ponsel Android, dan yang pasti emulator ini tentu saja gratis cuy. Karena emang ya gue itu suka yang gratis-gratis. Gue juga yakin lo semua begitu. Dan ini dia emulatornya. Ini ada video mengenai gameplay gue menggunakan emulator ini, yaitu AWPSX ya. AWPSX ini emulator yang nggak bisa lo temuin di Play Store cuy. Karena gue sendiri menemukan emulator ini dengan cara mengetik di Google dengan keyword open source emulator PSX Android, dan ini yang gue temukan AWPSX. Gue udah coba sendiri, bagus. Emulator ini ya bisa jadi pilihan buat kalian yang mau main game PSX gratis dengan emulator yang berkualitas cuy. Kenapa begitu? Ya emang gue tahu sendiri. Banyak orang itu nyaranin ya lo crack aja lah aplikasi berbayar di Play Store. Misal ada emulator A itu bagus cuy. Tapi kok gue lihat berbayar di Play Store, ya lo cari yang crack lah. Cuman kalau gue sendiri, kalau ada cara legal yang bisa dilakukan, salah satunya kayak begini, dan itu gratis cuy, ya kenapa harus pilih yang ilegal? Sebagaimana orang-orang ngapain cari yang berbayar kalau ada yang gratis? Kalau gue ya gue tambahin, ngapain yang berbayar kalau ada yang gratis, dan juga ngapain pilih yang ilegal kalau ada yang legal terus gratis pula. Dan ini dia jawabannya AWPSX. AWPSX ini ya, untuk menjalankan emulator ini tentu saja kalian butuh beberapa alat tempur seperti biasa. Aplikasinya sendiri AWPSX kalian bisa download di Google, tulis saja AWPSX, nanti insya Allah ketemu langsung link downloadnya. Yang kedua BIOS ya, tentu saja BIOS buat PSX lo bisa cari juga di Google banyak. Dan juga ROM-nya, yang pasti itu semua nggak bisa gue bagiin linknya, cuman bisa lo cari sendiri aja di Google. Nah ini adalah tampilan awal. Pertama habis buka ya kalian langsung tekan jalankan BIOS, BIOSnya langsung ketemu. Enaknya emulator ini begitu, baik BIOS, ROM, ya nggak usah nyari, nggak usah nyari lokasi kalian nyimpen di mana, nggak usah, otomatis ketemu asal kalian udah download aja. Habis download BIOSnya langsung jalankan BIOS. Habis jalankan BIOS ya ada pilihan gameplay ya. Pertama yang start ini buat single player, ada multi pemain buat multiplayer via hotspot dan wifi. Untuk plus version telusuri more ini aslinya nggak sebegitu fungsi, bukannya nggak begitu ya, nggak fungsi artinya. Kenapa nggak fungsi? Soalnya kalau gue tekan itu langsung masuk ke Play Store. Misal plus version ini kan bisa dibilang buat link ke versi AWPSX Pro lah, Pro-nya lah bisa dibilang, versi berbayar, dan ternyata nggak ada di Play Store. Jadi emulator ini mungkin dulunya ada, cuman sekarang nggak ada di Play Store, udah dihapus. Makanya kalau ditekan di antara ketiga tombol ini ya nggak fungsi. Dan untuk bermain langsung aja tekan start, karena kita nggak ada teman mabar ya. Startnya ada di bawah itu, ditekan tek langsung mencari permainan otomatis. Jadi dimanapun lokasinya, entah itu di internal, entah itu di eksternal, nggak perlu nyari lokasi ROM-nya, langsung ketemu kayak begini. Itu enaknya.
Kita di sini ada 2 game, ya Castlevania Gundam, dan kita pilih Castlevania. Gak perlu nyeting, itu satu kelebihannya. Ya itu yang gue suka sih. Jadi menurut gue aplikasi yang bagus itu bukan yang lancar doang, tapi lancar tanpa setting. Itu aplikasi yang bagus menurut gue. Ya, salah satunya ini. Nah, langsung bisa jalan dengan baik. Ya, ini Castlevania ya. Cuman buat video tester kita nggak taruh situ. Kita pisah. Video testernya ada di sini. Nah, ini ada 5 buah game yang udah gue tes menggunakan emulator ini dan udah gue pastiin berjalan dengan baik. Cuman kalau nggak lancar ya bukan salah aplikasinya cuy. Itu kemungkinan OBS Studio gue pas merekam ini. Soalnya dari tadi kok ada encode overload mulu. Sejak gue install Exam pokoknya. Jadi kurang lancar gitu. Nah, kayaknya lancar nggak ada. Nah, ini dia Bloody Roar 2. Lihat lo lancar cuy. Ini salah satu game kenangan di PSX ya. Makanya orang itu ya jangan cuma pandang game zaman sekarang masalah grafik doang. Jujur aja game-game legendaris gini itu masih banyak yang enak buat dimainin. Salah satunya ya ini Bloody Roar 2 ini. Ngomong soal Bloody Roar ya, seperti yang kalian lihat kebanyakan emulator yang gue coba itu gagal memainkan game ini. Gue bilang gagal karena sebelum mulai itu udah black screen, jadi gak mau muncul gamenya. Nah, emulator ini berhasil. Itu yang membuat gue milih emulator ini sebagai rekomendasi buat kalian memainkan game PSX di ponsel Android. Ini Bloody Roar berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya. Oke? Udah jelas Bloody Roar bisa, kita lanjut ke game lain karena di sini ada 5 game. Jadi harus ya irit-irit durasi sedikit lah. Udah FPS-nya udah gue kurangin itu. Kalau masih overload lagi ya entahlah. Emang kurang bejo gitu aja. Ya ini dia Castlevania. Ini Castlevania ini salah satu retro game yang lumayan keren. Kalau lo ingat di Java dulu ada Soul of Darkness. Kalau lo main Castlevania ya nggak jauh dari itu. Soul of Darkness. Kalau nggak salah malah Soul of Darkness itu emang terinspirasi dari Castlevania. Nah ini ada Richard. Ya kalau di sini tuh lakonnya Alucard. Jadi Richard itu cuma muncul di awal ini doang. Ya seperti ini. Nah, ini uniknya juga. Nah, saat lo tekan arah bagian antara kiri dan bawah, keduanya bakal tertekan. Itu tuh jadi meskipun di sini pakai arah, ya rasanya kayak pakai analog aja. Makanya enaknya kayak gitu. Meskipun gambarnya arah tapi rasanya kayak pakai analog. Itu yang gue suka. Jadi meskipun gak ada analognya, lo bisa ngerasain seakan-akan lo main pakai analog. Nah, terus juga ada satu bagian mana ya, pokoknya bagian habis ngalahin ini si kadal atau apa ini, pokoknya Alucard ya kalau nggak salah, Count Dracula. Nah bagian ini itu ada emulator yang layarnya itu cuma abu-abu doang, sedangkan di sini teksturnya lengkap, ada gambar masnya di sini. Jadi ada yang abu-abu doang, ada yang nggak muncul gambarnya gini. Kalau emulator bagus ya sesuai dengan game aslinya, ada gambarnya di sini. Nah seperti ini. Berarti emulatornya bagus, teksturnya muncul semua. Ya itu salah satu yang gue suka dari emulator ini. Selanjutnya Gundam. Ya lo lihat sendiri lah game Gundam itu ya zaman dulu ya kayak begini. Nah gameplaynya itu kayak game Street Fighter atau apa KOF tapi bisa terbang. Nah itu uniknya, bisa terbang ini beneran bisa terbang gamenya, bagus juga. Cuman dulu gak ada di rental, dulu gak ada kayak gini. Mungkin karena emang zaman dulu tuh game yang kelihatan keren ya game 3D. Makanya rata-rata gamenya game 3D semua. Kayak misalnya ya game bola, terus juga Harvest Moon itu kan juga lumayan. Entah kenapa kok gue nggak ngetes Harvest Moon aja. Ngomong-ngomong layarnya ini juga bisa dilebarin kalau nggak salah ada di settingannya. Soalnya emang ada beberapa settingan bawaan dan artinya settingannya juga lumayan lengkap. Cuman nggak gue pakai karena emang yang kita cari itu yang sekali tap langsung main kayak gini. Itu yang menurut kita bisa jadikan penentu emulatornya bagus apa enggak ya itu. Makanya kita nggak pakai setting, langsung main aja. Berjalan dengan baik.
Selanjutnya Hercules ini game kalau dulu ya di komputer Pentium 3 dulu gue ada. Dulu itu punya bapak itu Pentium 3 yang komputernya. Ada gamenya ini sama Age of Empire. Gue itu suka sama game ini. Soalnya kalau Age of Empire itu kan mainnya kan lama. Jadi kalau ya gue dulu kan anak kecil, jadi agak malas gitu. Soalnya gameplaynya satu level aja nggak tamat-tamat dan kemungkinan gagalnya gede. Emang aslinya kan itu game strategi buat orang dewasa. Kalau Hercules ini ya jadi bilang rada isi lah, rada isi. Ini petualangan ya asik pula. Dan gue masih nggak tahu cara ngambil yang atas tadi itu gimana. Nah di atas itu nggak bisa juga ngambilnya, entah kenapa. Kayak nggak ada jalannya gitu. Nah kan ini kalau gini bisa tapi nggak nyampe. Nah nggak nyampe, nggak nyampe kan. Terus misalnya ini dihancurin lagi, hancurin satu kali lagi, nah nggak bisa naik. Makanya ya lewatin aja. Terus yang terakhir ini adalah Smackdown ya. Ini di sini banyak copyright cuy. Kita buruan skip. Nah, di situ banyak copyright. Ini adalah Smackdown, ada Undertaker, Edge, Matt Hardy, Eddie Guerrero. Ini game PSX legendaris ini. Legendaris ya, wah asik banget ini. Gamenya gue suka ini juga lumayan rame dulu ya. Berjalan dengan lancar. Sebenarnya yang kita mau tes itu emulatornya, tapi kita malah ngomongin gamenya. Tapi ya nggak apa-apa buat kalian, kali aja ada yang butuh rekomendasi game, ya itu tadi 5 ini rekomendasi game dari gue selain Harvest Moon, karena gue yakin kalau orang main game PS gitu rata-rata mesti tahu Harvest Moon. Zaman dulu soalnya rame yang main Harvest Moon ya, meskipun Harvest Moon itu single player. Paling rame ya itu Harvest Moon. Mantap banget ini, lancar, kontrolnya juga nggak susah, harusnya masih bisa diatur lagi, banyak settingannya, cuman ya itu tadi kita nggak nyari settingan, kita cari yang sekali tap langsung bisa play, makanya nggak usah nyeting kita. Bagus ya, kalian lihat sendirilah, kalian coba sendiri. Yang pasti kita udah coba di 5 game dan kelimanya berjalan dengan baik. Oke kawan, itu tadi adalah emulator PSX for Android yang gratis, berkualitas, stabil, dan ya yang pasti bisa memainkan berbagai game. Udah kita tes sendiri AWPSX. Jadi buat kalian, ketimbang kalian nge-crack cuy, karena nge-crack itu tindakan ilegal, meskipun kita nggak anti ilegal tapi ngurangin tindakan ilegal kan nggak masalah. Ya kita coba aja cari emulator gratisan kayak begini yang bagus. Dan untuk bermain PSX gue saranin lo pakai AWPSX. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, view, dan subscribe. Semoga bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bermain dan semoga sukses. Sampai jumpa.